pagi, Pak. Alhamdulillah pada siang ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga kita bisa berhadir kumpul di ruangan guru ini dengan tujuan sama, kita sebagai guru untuk mencerdaskan anak-anak didik kita untuk bangsa, penerus bangsa yang gemilang ke depannya. Baik, tujuan saya hari ini berdiri di depan Bapak Ibu bukan untuk menggurui Bapak Ibu, karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu adalah guru-guru saya juga. Di sini saya cuma ingin sedikit memaparkan hasil RTL saya, program PKG PJOK 2024. Jadi di sini ada salah satu tugas terakhir kami di destinasi PKG PJOK ini. Jadi di Aceh Singkil ini ada 35 orang guru PJOK yang mengikuti program ini. Salah satunya saya sendiri dari SMP 1 Simbangana. Jadi untuk tugas RTL saya terakhir ini adalah tentang permainan tradisional, dan ini saya kaitkan dengan P5 di sekolah kita biar ada kesinambungan. Di sini saya juga akan membahas sedikit tentang permainan tradisional. Seperti yang kita tahu, permainan tradisional itu ada beberapa macam. Dan yang sudah kita praktekkan di minggu yang lalu ada kuda sodor, ada lomba tali, ya, ada egrang. Inilah rencana pembelajaran berbasis proyek dengan menggunakan permainan egrang makok dan lomba tali sebagai aktivitas utama untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Yang saya tahu generasi sekarang, generasi Gen Z, generasi modern yang menerima arus informasi secara cepat. Jadi melalui internet ini sekarang informasi tidak terbendung ya, cepat. Bahkan kita guru ketinggalan soal informasi tentang dunia luar. Jadi dalam permainan ini saya membuat latar belakang biar siswa kita di zaman sekarang tidak lupa terhadap permainan tradisional, ya. Jadi di sini saya menerapkan permainan tradisional itu, ya. Itu latar belakangnya. Lanjut ke tujuan program. Dari tujuan program adalah menciptakan peserta didik yang bugar, aktif melalui kegiatan fisik yang menyenangkan dalam permainan tradisional ini. Yang kedua adalah melestarikan permainan tradisional. Dan yang ketiga, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Dan yang terakhir, kebiasaan bekerja sama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah. Itu tujuan dari program yang saya buat. Nah, selanjutnya ada harapan. Setelah tujuan kita buat, ada yang kita harapkan dari tujuan itu. Yang pertama adalah pengenalan. Aktivitas membantu peserta didik terlibat aktif. Jadi dalam permainan ini langsung peserta didik kita libatkan secara aktif. Nah, eksplorasi. Eksplorasi ini adalah mencari informasi terkait topik. Di sini topiknya tentang permainan tradisional. Jadi nanti siswa atau peserta didik kita libatkan dalam mencari informasi tentang topik itu sendiri. Dan yang ketiga, project. Project adalah aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajarnya. Jadi setelah siswa kita ini mendapatkan informasi tentang project itu, baru dia akan membuat hasilnya. Ya, lanjut untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Seperti yang kita tahu, komunitas belajar kita di sekolah ini sempat kita buat walaupun masih pasif, tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk mengembangkan kembali komunitas belajar kita di sekolah ini. Sedikit dengan adanya komunitas belajar di sekolah kita akan lebih aktif dalam mengkondisikan suasana belajar di sekolah. Jadi sangat penting adanya komunitas belajar di sekolah. Bukan cuma untuk memenuhi tuntutan PMM semata, tapi dengan kita membuat program komunitas belajar di sekolah, pembelajaran di sekolah pun akan lebih terstruktur. Ya. Jadi di sini ada beberapa
dimanfaatkan. Dan jumlah murid yang ada saat ini, ya, mungkin sedikit dari sekolah-sekolah lain, tapi kita cukup bersyukur dengan siswa seperti itu, kita bisa tingkatkan kualitas belajar mereka. Baik, sekolah juga memiliki lapangan olahraga yang sederhana, memiliki peralatan yang mendukung, seperti diantaranya speaker, laptop, rektor, dan alat-alat olahraga yang lain. Oke, itu kapasitas yang dimiliki oleh sekolah kita sekarang. Ya, itu adalah sebagai aset. Terus rencana evaluasi. Ya, jadi setelah kita membuat itu, kita juga harus ada rencana evaluasi. Gunanya apa? Gunanya kita mengetahui apa yang kita peroleh, apa yang kita telah lakukan dalam kegiatan program ini. Jadi saya membuat juga rencana evaluasi. Di sini adalah evaluasi pertama adalah secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan, ya, hari sampai selesai. Jadi baru kita buat evaluasinya. Yang kedua, apa yang sudah baik dan harus ditingkatkan untuk melihat dan kembali peserta didik. Ya, dokumentasi, mencatat hasil pengamatan, dan mengukur tingkat kebugaran menggunakan TKJI. Ya, TKJI adalah tes kebugaran nasional Indonesia. Itu untuk evaluasinya. Dan selanjutnya setelah rencana evaluasi ada kemungkinan tantangan. Nah, ini tantangan yang sering kita hadapi dalam suatu program. Kalau olahraga ini biasanya kita menghadapi tentang cuaca. Ya, cuaca bisa jadi panas, bisa jadi terik, bisa jadi hujan, bisa jadi badai. Kalau saat ini suasana hujan, ya. Jadi solusinya apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Joni yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan umpan balik terhadap apa yang sudah Bapak sampaikan kemarin di acara penampilan RTL ataupun rencana tidak lanjut di dalam program kegiatan PKG ataupun kegiatan pendidikan PJOK. Jadi di sini kami sangat mengharapkan sekali bahwasanya Kombel itu bisa terbentuk di sekolah kita dan bisa kita dorong bersama untuk kegiatan belajar mengajar. Karena dengan adanya Kombel, dengan komunitas belajar ini, maka siswa akan lebih bersemangat dan lebih fokus di dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi istilahnya dengan adanya Kombel ini, pembelajaran yang akan kita lakukan tidak monoton. Jadi ada variasi di antara Kombel yang satu dengan yang lainnya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, para dewan guru juga bisa meningkatkan kembali sinergitas saling kerjasama antara guru yang satu dengan guru yang lain. Begitu juga dengan anak-anak yang lain. Jadi mereka lebih bersemangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dibimbing oleh guru-gurunya masing-masing. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jadi saya ucapkan terima kasih dan semangat kepada Pak Joni, semoga sukses. Setelah saya menyaksikan video presentasi dari Pak Joni kemarin tentang permainan tradisional, saya rasa tema ini cukup menarik untuk dibahas. Kenapa? Karena permainan tradisional itu harus kita lestarikan kembali, karena bagaimanapun itu adalah kebudayaan lokal, kearifan lokal yang memang anak-anak kita harus lestarikan, harus kembangkan. Jangan anak-anak kita itu hanya terpaku dengan gadget dan permainan yang kekinian, tapi sebaiknya mereka juga tahu permainan tradisional yang biasanya orang-orang tuanya mainkan dulu. Dan permainan ini juga lebih baik untuk mengembangkan kesehatan fisik mereka, kebugaran mereka, dan bisa lebih mempererat antar pertemanan karena lebih sering berkomunikasi, adanya kompetensi secara adil dibandingkan dengan permainan-permainan yang bersifat virtual. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Setelah saya memahami hasil pemaparan dari Pak Joni, maka saya merasakan manfaat dari komunitas belajar yang ada di sekolah yang dapat membantu pengetahuan guru tentang kesulitan dalam menyelesaikan masalah kegiatan belajar. Sekian dan terima kasih.
sangat seru. Kami semua harus berserta